Hi, good afternoon, everybody. So happy to see you again. Not see you, yeah. Happy to reach you again. Even we are in a pandemic situation, so we cannot face to face learn and teaching in the classroom. Okay, so welcome to my classes. Okay, welcome to my classes again in teaching English for young learners. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan bilingual sesuai dengan arahan dari kampus. Ya, jadi in some terms I will explain it in English. Ya, in special terms I will explain it in Indonesia. And make sure that you understand all of the material that I give to you. But in the middle of my explanation, if you have a question, you are free to ask me a question. Okay, so talk about the teaching English for young learners. Here, who is our big concern in teaching English for young learners? Okay, start from the title. So our big concern in here is the young learners itself. And then the things that will come into your mind is, who is the young learners? Okay, do you think that yourself is still young learners? Okay, so let's find the answer. So here we will classify the age of the learners, the young learners. Yeah, the first we have a very young learners, and then we have young learners, and also we have a multilingual young learners. Then the age of the very young learner is start from 0 until 5 years old, and then for the young learners it start from 5 until 10 years old. Above of 10 years old, it will be called multilingual young learners. Okay, so I'll give you the definition of this one. Why the person who start from the children who are in 0 until 5 years old is called very young learners? It is because jadi dari umur 5 sampai 5 tahun kalau di Indonesia itu dikenal dengan masa yang namanya balita. Jadi masa balita itu disebut dengan very young learners atau anak didik yang masih sangat muda. Kenapa dikatakan very young learners atau pelajar yang masih muda? Because the education or the learning things, the learning activity is start from the babies. The newborn babies is learn about a new thing. Ya, jadi bayi yang baru lahir itu akan belajar segala hal. Jadi diklasifikasikanlah dari umur 0 sampai 5 tahun itu adalah very young learners, ya. Dan di atas itu dari umur 5 tahun sampai 10 tahun itu adalah young learners. Young learners merupakan lanjutan. Jadi di umur 5 sampai 10 tahun itu anak tersebut sudah mengenal yang namanya pendidikan formal atau sudah memasuki usia sekolah. Jadi dikatakanlah sebagai young learners. Dan ada satu hal yang dimaksud dengan multilingual young learners. Oke, jadi secara umum itu bisa dibedakan dengan very young learners sama young learners. Ini adalah secara internasional. Namun secara umumnya di Indonesia young learners itu bisa sampai berumur 13 tahun itu masih termasuk ke young learners. Tapi secara internasional 10 tahun itu adalah usia young learners secara internasional. Oke, terus selanjutnya ada juga yang dimaksud dengan multilingual young learners. Okay, from the definition multilingual, so
Multi means that more than one, lingual means that language. Jadi ada juga anak yang terekspos atau menguasai atau diekspos oleh orang tuanya atau keadaan sekitarnya atau masyarakat sekitarnya dengan bahasa lebih dari satu, ya, dan usianya masih sangat muda. Jadi itu yang disebut dengan multilingual young learners. Oke. Jadi usia yang masih sangat muda, usia muda yang sudah diekspos dengan lebih dari satu bahasa. Okay, let's start the discussion from the young learners. Okay, dari mungkin kalian mempunyai beberapa pengalaman juga dalam menangani young learners, ya. Jadi atau siswa anak-anak atau bilanglah anak-anak. Ya, we will talk more about the young and then not avoid the learners. Okay. Jadi anak-anak itu mempunyai beberapa karakteristik. Tapi ada 3 karakteristik utamanya, yaitu mereka mempunyai short attention spans atau ciri-cirinya, ya. Do you know spans? Spans is jangka. Ya, jadi young learners itu mempunyai perhatian atau mampu memperhatikan sesuatu itu dengan jarak yang pendek. Jadi hanya sebentar saja dia bisa berkonsentrasi. Dan mereka mempunyai sangat banyak energi ketika melakukan suatu kegiatan. Jadi ketika mereka lelah pun mereka masih bisa melakukan kegiatan. Okay. Sorry. Next. Dan mereka interested in cycle and tangible. Maksudnya adalah anak-anak itu lebih tertarik pada hal yang berhubungan atau aktivitas yang berhubungan tentang sesuatu yang cycle atau secara fisik, ya, dan juga tangible. Tangible itu maksudnya adalah nyata. Jadi sesuatu yang physically dan sangat nyata dan bisa mereka lihat. Maksudnya mereka masih susah dalam mengimajinasikan suatu hal atau suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi kalian tidak bisa memberikan suruhan kepada mereka, ayo kita bayangkan sekarang kita sedang berada di pantai. No, ya, they will not able to act just like this one in the very young learners. Okay, dan ada beberapa fakta tentang young learners yang dikemukakan oleh Walter Barbie. Jadi dia mengatakan, jika kamu memberitahu seorang anak kecil ribuan kali dan dia masih belum mengerti, kemudian anak kecil ini tidak merupakan slow learners. Jadi karena usia mereka dan juga pengalaman mereka yang menyebabkan harus dijelaskan berulang-ulang. Jadi itu adalah fakta mengenai young learners. Terus fakta selanjutnya dari David Elkin mengatakan kalau early childhood atau early young learners, all we can say young learners, adalah periode yang paling penting dalam kehidupan manusia. Dan periode itu adalah ketika anak-anak belajar tentang sesuatu yang di luar dari kehidupan atau dunia sehari-harinya. Dan hal ini juga akan berlangsung selama mereka berada di usia anak-anak yang membutuhkan attitude yang lebih terhadap dirinya. Jadi istilahnya perhatian yang lebih terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain dan juga terhadap cara mereka belajar. Tetapi bukanlah waktu yang formal seperti waktu yang formal atau pendidikan formal seperti di academic instruction. Jadi kalau kalian mengajar, bilanglah mengajar di PAUD atau TK, ya, bilanglah kelas 1 SD aja, itu kalian tidak bisa memberikan pendidikan formal ke mereka. Jadi suruh ayo anak-anak duduk, jadi mereka harus duduk, langsung duduk. No, mereka akan terus mengeksplor, terus juga attitude mereka perlu
ditekankan lagi, perlu diingatkan lagi. Jadi itulah fakta mengenai young learners. And then, children are not things to be molded, but people to be unfolded. It is based on a gesture. Jadi anak-anak itu bukanlah sesuatu yang bisa dibentuk atau yang harus dibentuk. Jadi anak-anak itu tidak harus dibentuk, atau manusia itu tidak bisa dibentuk. Yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik itu adalah unfolded. You know, unfolded just like unboxing, ya. Jadi membuat manusia tersebut atau anak tersebut menemukan apa sih yang bisa dia lakukan, apa sih yang harus dia lakukan. Bukan membentuk dia menjadi anak yang seperti apa, tapi mengeksplor dirinya agar bisa berkembang sesuai dengan umur dan juga pendidikannya. Dan selanjutnya kita akan berbicara tentang karakteristik dari young learners. Jadi sebelumnya saya sudah membahas 3 hal, ya. Dan ini adalah selanjutnya. Jadi ciri-ciri dari young learners itu adalah they are really enjoy learning through playing, acting, making, and doing something. Jadi masih diingat, jadi mereka harus diberikan pembelajaran yang psycho and tangible, ya, yang secara fisik dan juga nyata. So playing, you can use a physic in here. Acting also. Nah, jadi kalau di acting itu sedikit agak susah sih sebenarnya, ya, tapi bisa ketika mereka di training. Ayo kita sekarang ceritanya dokter-dokteran yuk. Nah, jadi itu bermain peran maksudnya, bukan membayangkan. Okay? And then we have making, ya, membuat sesuatu, mengajak membuat sesuatu, mereka pasti sangat excited dan juga apalagi melakukan sesuatu. Okay? And then are imaginative. Nah, imaginative yang dimaksud di sini adalah terkadang anak-anak itu bisa berpikir di luar dari nalar yang kita bayangkan. Jadi they have imaginations like how is the ghost, and then for example if in the dark, kalau di kegelapan itu ada apa. Jadi mereka bisa mengimajinasikan hal-hal yang mereka suka ataupun tidak suka. Tapi ketika seorang guru atau seorang pendidik itu menyuruh mereka untuk mengimajinasikan sesuatu yang tidak pernah mereka lihat atau istilahnya tidak pernah mereka bayangkan, itu susah, ya. So they are not that so imaginatively. And then they understand language as a unit, not as separate language. Jadi ketika kalian memberikan perintah atau memberikan penjelasan kepada mereka, itu harus mempergunakan kosakata yang lebih gampang dimengerti, ya. Jadi separated word itu maksudnya adalah ketika kamu menjelaskannya sebagian-sebagian, dia tidak akan ngerti, just like a puzzle, ya. Mereka belum bisa menyusun puzzle tersebut. And then interpret meaning without necessarily understanding the individual word. Jadi kadang mereka juga bisa menginterpretasikan arti dari suatu hal, namun mereka tidak biasa mungkin tidak mengerti atau tidak mengetahui hal tersebut secara benar, ya. Jadi contohnya ketika kalian mengatakan anak bertanya umpamanya ibunya di mana, jadi kadang kerja, just like this one. So the things that they understand is only when the mother is not around him or her, they think that the mother is going to work. Jadi itu menginterpretasikan keadaan atau arti dari suatu hal, tidak selalu mempergunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh setiap orang. Okay? Dan mereka belajar secara tidak langsung daripada belajar secara langsung. Okay, jadi mereka juga akan belajar dari pengalaman. So when the children touch the fire, for example, jadi mereka akan ada yang namanya istilah kapok. Nah, jadi itulah namanya learn indirectly rather than directly. And then develop psychically, mentally, and conceptually. Jadi mereka itu masih dalam masa perkembangan secara fisik, secara mental, dan secara konsep. Jadi peran dari seorang guru itu adalah membantu mematangkan atau mengembangkan mental dan juga konsep pembelajaran dari seorang anak tersebut.
Oke. Jadi bisa disimpulkan dari karakteristik sebelumnya. Jadi karakteristik children as a learners, yaitu kalau yang tadi itu adalah karakteristik secara umum, dan ini sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang siswa atau orang yang sedang belajar, let's say. Oke, jadi mereka itu akan merasa curious. Nah, curious itu adalah mempunyai rasa ingin tahu. Active itu karena mereka cycling, like doing something cycling. And then playful, suka bermain ya. Jadi jangan pernah serius menjelaskan atau memberi tugas kepada anak yang learners. Mereka tidak akan mental semua penjelasanmu. And then knowledgeable, ya, masih bisa menampung pengetahuan dan juga questions, ideas. Jadi mereka mempunyai banyak sekali pertanyaan tentang hal-hal baru yang mereka baru saja ketahui. And then they are communicative. Jadi jika kalian menjadi seorang guru di TK ataupun SD kelas 1 atau juga PAUD, siap-siaplah, they are so talkative ya. Dan juga jangan salah ya, anak kecil itu atau anak-anak itu sangat kreatif. Kreatif itu maksudnya they can play something, develop something, and then play with it ya, and show their creativeness. And then they have a multisensory touch. Jadi panca inderanya mereka sedang berkembang sekali. And then energetic ya, jadi karena dia aktif dan juga energetic dan juga capable. Jadi mereka itu bisa melakukan apapun yang kalian contohkan atau yang kalian suruh. Oke, jadi dari penjelasan saya mengenai siapa sih yang akan kita pelajari di Teaching English for Young Learners ini ya. Jadi udah jelas ya, anak-anak yang berumur dari 0 tahun sampai 10 tahun. Let's say about the international, sampai 10 tahun. Oke, jadi 10 tahun di Indonesia itu kira-kira kelas 1 atau kelas 2 ya, kelas 1 atau kelas 2 SD. Sampai kelas 1 atau kelas 2 SD. Oke. Terus juga saya juga sudah menjelaskan tentang karakter-karakter yang ada di anak tersebut dan juga karakter mereka ketika memulai pelajaran atau menghadapi pelajaran atau berperan sebagai siswa ya. Nah sekarang jika kalian ada pertanyaan, you can ask me on the our LMS kuliahonline.stkipsuarbangli.ac.id ya. So you can ask the things in here, and then I also will give you a question that you should submit it here. Okay? Thank you.